Bismillahirrahmanirrahim. Kama ruwiya an Abi Bakrin Asy-Siddiq radhiyallahu anhu, sebagaimana telah diriwayatkan dari Abi Bakrin Asy-Siddiq radhiyallahu anhu ta'ala, anin Nabi, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya baginda Nabi qala, telah bersabda, ma asarra man istaghfara wa in ada fil yaumi sab'ina marrah. Baginda Nabi bersabda, halaman 36 ya, halaman 36, terus saya kemarin ya, 36. Diriwayatkan oleh Abi Bakar bahwa baginda Nabi bersabda, ma absarra, tidaklah bertumpuk man, orang istighfar, tidaklah bertumpuk dosa-dosa, man, bagi orang istighfar yang senantiasa mohon ampun kepada Allah, wa in ada, sekalipun orang tadi itu mengulangi perbuatan dosanya, bil yaumi, di dalam satu hari, sab'ina marratan, yaitu sebanyak 70 kali. Jadi orang kalau senantiasa mohon ampun terus kepada Allah ya, walaupun terdosa lagi, jadi bukan mengulang sengaja. Manusia itu kan ya, selalu tempat salah dan dosa ya, tempat salah, tempat lupa itu manusia ya, dari ucapannya, apanya aja ya, perbuatannya selalu saja ada kesalahan, selalu saja ada keliruan ya, ada kekurangan. Bahkan kadang-kadang dosa itu meledosnya nggak kerasa ya, ada aja tuh ya. Seandainya ya dia itu dalam kurun 24 jam cuma tidur doang, kagak ada dosa, mungkin ya, nggak ada dosa, kecuali kalau tidur yang salah. Apa tidur yang salah? Tidur yang salah itu setelah dia mendengar suara azan subuh dia tidur, itu tidur yang salah ya, itu yang dosa tuh dia ya, dia sengaja ya, itu dosa tuh, begitu tidurnya salah. Orang manusia tidurnya aja salah, apalagi kagak tidur ya, tidurnya salah, tidur tanpa ilmu gitu tuh ya, tidur tanpa ilmu. Udah jam 4 tidur ya, nah itu tidur yang salah namanya ya, udah dosa dia ya. Ataupun dia bergaul sama istri, kan ibadah tuh, dia bergaul sama istrinya, dia ibadah, tapi subuhnya dia sholat subuhnya kesiangan, itu dosa jadinya, bukan jadi ibadah itu ya. Jadi ibadah itu nggak meledos, kagak berasa dia jadi dosa akhirnya ya. Itu perhatikan tuh ya. Nah, jadi banyak tuh hal-halnya manusia selalu dosa. Seandainya tadi sampai 70 kali dalam 24 jam itu dia berdosa, tapi ma'asara man istaghfar, tidaklah bertumpuk itu dosa selagi orang tadi itu senantiasa beristighfar, selalu mohon ampun kepada Allah. Makanya para ulama kita ya mengajarkan kepada kita pagi beristighfar 300 kali pagi tuh ya, bentaran banget 300 kali itu ya, lamaan makan nasi uduk ya, lamaan itu makan nasi uduk ya, 300 kali pagi itu, sore 300, ntar malam 300, belum ba'da sholat coba ya. Itu mohon ampun terus kepada Allah. Sampai baginda Nabi bukan sekedar ampunan di sini yang dimaksudkan, akan tetapi dalam sabda lain baginda Nabi bersabda, barang siapa yang senantiasa beristighfar ya, Allah berikan dia segala sesuatu jalan keluarnya dalam kehidupannya, min kulli dayqin makhraja, segala keburukan yang sempit itu, masalah-masalah akan diberikan jalan keluar oleh Allah ya. Dan Allah berikan dia rezekinya itu min haitsu la yahtasib. Kenapa? Karena dosa kagak ada, dosanya kagak ada, selalu mohon ampun kepada Allah. Makanya urusannya gampang aja dia.
urusannya mudah, ya, selalu mudah, selalu gampang aja, dan rezekinya pun selalu mengalir, ya, ada lagi. Tuh, orang kita mah duitnya nggak putus-putus, nggak putus-putus duit, ya. Nah, banyak kan beristighfar, enteng sekali Pak. Makanya dengan alat tadi, alat tasbih itu alat kan, ya. Di sini 33, sini 33, sini 33, palanya atuh jadi 100. Istighfar pagi. Ya, ntar sore beristighfar lagi. Ntar malam beristighfar lagi. Apa selalu menghadap kiblat? Enggak perlu. Yang enggak perlu kita itu bukan ibadah yang kita ada syarat dan rukunnya. Ya, tapi di mana saja, dalam hal apa saja, ya boleh, gitu ya. Apalagi kalau kita menghadap kiblat, ya, menghadap kiblat, fisik kita, kalbu kita menghadap kepada Allah. Ya, beristighfar. Yang mantap beristighfar. Kalau mula-mula biarin nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Nanti kalau sudah mantap, ya, istighfarnya itu istighfar yang bermutu, ya. Begitu satu kali istighfar, dosanya diampuni oleh Allah. Kalau istighfarnya yang bermutu, kita istighfarnya kan istighfar sambil lari kita. Ya, sebelum lari. Nah, ini kalau senantiasa beristighfar, nggak ada dosa kecil, ya, nggak ada dosa besar. Kalau dosa kecil, kalau semakin lama semakin menumpuk, jadi semakin besar. Makanya nggak ada tumpukan dosa itu bagi orang yang senantiasa beristighfar. Nah, kita mereka tahu Pak, ya, kita nggak tahu tuh. Ini anugerah, ya, ini sebuah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, biasakan tuh, ya, pagi 300 sambil tidur nggak apa-apa, sambil tiduran, ya, sambil ngopi nggak apa-apa, sambil ngopi gitu. Ya. Bahkan ulama para hukama mengatakan, dari Hamid Al-Ghazali mengatakan bahwa beristighfar di pagi hari sambil menghadap ke timur, ya, sambil menghadap ke timur itu ulama hukama yang mengajarkan tuh. Ya, baca istighfar 300, baca sholawat 300, baca basmalah 300. Itu kalau bagi orang-orang yang udah nggak ngapa-ngapain, yang pengangguran itu. Ya, kalau yang kerja sama dia, ya, waduh, ya, yang pengangguran udah gampang aja, ya. Dulu tuh banyak sering kita lihat tuh, yang mohon maaf ya, kita punya tokoh, punya orang tua, kau haji terus dulu, dia kalau pagi hari menghadap ke timur, bikin tasbih, bacaannya itu dia istighfar 300, selawat 300, dan basmalah masuk, sholat isyraq, terus sholat duha dia tidur, gitu, ya. Lu tuh, ya, itu banyak dari para ulama-ulama terdahulu mengajarkan seperti itu. Kalau kita mah, ya, nggak usah pakai begitu dah, ya, mungkin karena sibuk dan lain sebagainya, dah pagi 300, ya, mohon ampun kepada Allah. Niatnya adalah dalam rangka menunaikan perintah Allah dan menunaikan perintah Rasulullah, dalam rangka zikir kita, dalam rangka ibadah kita kepada Allah. Urusan rezeki mah kudu nyari. Itu, ya, kudunya nyari. Istighfar 300, ntar rezeki datang gua tidur ah. Kagak, ya, harus ada syariat. Dan teruskan. Di dalam masalah qada dan qadar, ya, masalah tauhid ini masalah tauhid. Dalam qada dan qadar kepercayaan itu kita lihat, ini ada dua. Ada yang dinamakan mukhayyar. Mukhayyar itu adalah pilihan manusia. Itu mukhayyar namanya. Yang kedua disebut muyassar, musayyar, bukan muyassar. Musayyar adalah pilihan Allah. Ini qada dan qadar, ya, kita lihat. Ada yang dinamakan mukhayyar, adalah pilihan manusia. Manusia makan cabai, perutnya mules, mencret, itu mukhayyar. Pilihan manusia. Karena dia makan cabai, Allah tentukan perutnya mules, akhirnya mencret, masuk rumah sakit. Itu takdir namanya, ya. Kenapa? Itu mukhayyar, pilihan manusia. Apapun di dunia ini kita dipersilahkan untuk milih oleh Allah. Lihat, disuruh pilih kita, milih yang baik-baik, milih yang kamu senangi, apa yang kamu mau, silahkan.
Ya, cari semua telah Allah siapkan tentang pilihan manusia. Itu silakan. Kita berhak memilih, namanya mukhayyar. Orang naik ke gedung, ke hotel, di atap paling tinggi, dia lompat, ya. Dia lompat, dia jatuh, mati. Itu pilihan siapa? Pilihan manusia. Jangan dibilang takdir. Ya, begitu manusia memilih itu, maka ditentukan oleh Allah dia mati. Itu sebabnya. Itu pilihan manusia, namanya mukhayyar. Tuh. Kita milih bini, kan pilih juga sama kita bini itu. Pacar 7 kita pilih si horohnya. Ya, mana yang paling tepat? Mohon petunjuk kepada Allah. Ternyata itu dia. Ya, yang dipilih dikasih petunjuk. Kita pilih tuh. Begitu kita pilih, ya ternyata rewelnya bukan main. Itu pilihan kita udah. Salah kita. Milihnya begitu. Ya. Itu namanya mukhayyar, pilihan manusia. Oleh karena dengan diberikan mukhayyar, manusia itu suruh milih oleh Allah, maka nanti Allah akan memberikan balasannya. Kalau baik pilihannya, balasannya pahala. Kalau buruk pilihannya atau pekerjaannya, diberikan azab oleh Allah. Karena kasih apa? Pilihan, berpikir yang cerdas, mana yang pantas. Sehingga bukan hanya diberikan pemikiran yang cerdas, tapi diutus rasul-rasul oleh Allah. Diutus ada kitab-kitab sucinya, yang diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk kepada manusia. Mukhayyar, bisa memilih berdasarkan petunjuk dari Allah. Siapa yang disalahin? Makanya nggak ada hujah di hadapan Allah. Kenapa kamu nggak ibadah? Itu pilihan kamu kok. Allah sudah kasih tahu, ya, melalui para nabinya, melalui Al-Quran, kitab sucinya, melalui nasihat-nasihat para ulama. Udah dikasih tahu siapa yang salah, pantas diajab. Kenapa? Sudah Allah berikan pilihan. Namanya mukhayyar. Nah, kalau singkatnya musayyar itu pilihan Allah, kehendak Allah. Kita dilahirkan dalam golongan orang miskin, itu pilihan Allah. Emang kita yang milih? Ya. Kalau kita berhak memilih dulu, ya, wah kagak dah Pak. Saya mah turunan Jokowi aja, umpama, ya, turunan Soeharto aja, turunan Raja Salman saya mah dah mintanya. Begitu semua pasti yang minta tuh. Karena itu ada musayyar, pilihan Allah. Allah yang berhak melahirkan kita di golongan orang miskin, di golongan orang kaya, tinggi, pendek, cakep, ganteng, jelek, miskin, kaya, semuanya itu semua pilihan Allah. Pilihan Allah itu mah kagak diajab oleh Allah. Enggak ditanyakan kenapa kamu dilahirkan dalam golongan orang miskin, enggak ditanya itu. Karena pilihan Allah. Paham enggak? Iya. Itu tauhid namanya, Pak. Nah, dibubuhi supaya ada sabar, supaya ada tawakal, berserah diri kepada Allah, supaya nerima terhadap takdir Allah. Ada namanya ilmu akhlak, gitu, ilmu tasawuf yang mengolah kolbu, selalu bersyukur kepada Allah. Tuh, itu Pak. Ya, jadi komplit tuh. Ilmu agama itu sangat komplit supaya manusia itu bersyukur, ya, diajarin ilmu akhlak. Kolbunya dikelola, keimanan dikelola, ya, supaya semakin dekat kepada Allah. Kita diberikan oleh Allah itu miskin dan kaya, dilihat semakin dekat kepada Allah apa semakin jauh dari Allah. Nah, iman yang bicara, akhlak yang bicara, akhlak yang bicara. Nih, beristighfar. Ini dosa siapa yang punya? Ya, berbuat dosa itu pilihan Allah, pilihan manusia. Pilihan manusia. Masih kasih sayang Allah, suruh istighfar sama Allah. Masih ditunggu istighfar lo, walaupun itu pilihan lo, gua ampunin, gitu. Ya, banyak beristighfar, banyak bertaubat. Bagaimana Allah Ta'ala nggak begitu murah, ya, begitu sayang kepada para hamba. Di mana rasa syukur kita kepada Allah? Perhatikan Pak, ya, rasa syukur kita kepada Allah di mana tuh? Allah kita dosa masih disuruh mohon ampun sama Allah. Padahal itu pilihan kita, bukan pilihan Allah. Dosa itu, ya, yang berbuat, ya. Makanya ditanyakan nanti. Nah,
Tadi itu kalau masalah ketentuan dari zona tuh nggak bakalan ditanyain sama Allah. Lu ngapa dilahirin jelek? Kagak gitu tadi. Itu pilihan Allah. Pilihan Allah. Nah ini Pak ya, Masya Allah ya. Waruya anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya, wallahi demi Allah, Nabi bersabda, wallahi demi Allah, ini sesungguhnya aku la atubu ilallahi ta'ala bil yaumi mi'ata marrah. Aku ini kata Nabi ya, Nabi dalam bersabdanya ya sahih, dalam hadis sahih ada yang mengatakan 70 kali, ada yang mengatakan 100 kali ya. Baginda Nabi mohon ampun, la atubu ilallah, bertaubat alias mohon ampun baginda Nabi kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Ya, mohon ampunnya itu hamba Allah yang sudah wajib masuk surga, haram masuk neraka, dimaksum oleh Allah kekasihnya masih 100 kali sehari. Bagaimana istighfarnya? Baginda Nabi seorang yang sangat bermutu di dalam ibadahnya, dalam beristighfarnya 100 kali. Bagaimana dengan kita? Baginda Nabi beristighfar 1 kali langsung hatinya kepada Allah ya, langsung hatinya kepada Allah. Kita maka enggak. Istighfar 100 kali tuh ada aja tuh di pikiran kita ya, kecoa ada, komang-komang ada, jangkrik ada. Pada merambatnya di pikiran kita ya. Coba Rasulullah teman, yang orang yang konsen, yang sangat khusyuknya, makrifahnya kepada Allah 100 kali sehari. Bagaimana dengan kita? Dicontohkan oleh baginda Nabi, sampai sholat kakinya membengkak ya, karena terlalu lama berdirinya, terlalu banyak sholatnya, sampai betisnya, kakinya membengkak. Dicontohkan oleh baginda Nabi. Dan Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bukankah engkau ini orang yang dijamin surga oleh Allah? Ya, bukankah engkau ini orang yang selalu tidak akan pernah mendapatkan dosa dari Allah? Ya. Kenapa engkau sholat sampai begitu banyak di malam hari, sampai membengkak kaki engkau itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, bukankah aku ini adalah seorang hamba yang pandai bersyukur kepada Allah? Tuh, Pak ya, orang yang pandai bersyukur kepada Allah tuh Rasulullah mencontohkan. Baginda Nabi 100 kali, Insya Allah ya. Itu dalam rangka beristighfar. Bagaimana kita itu Pak, makanya banyak pengen tasbih itu yang HP mulu ya. Itu membedakan HP ini yang main ya. Masya Allah, ini HP retak sambil naik motor masih keretak juga ya, ambil nyupir masih keretak juga tuh, apalagi sambil ngopi ya. Udah apa aja dah tuh ya. Bagi-bagi boleh, bagi-bagi waktunya ya. Tuh, sebelah kiri megang HP tapi jangan dihidupin, sebelah kanan megang hidupin tasbihnya. Itu tentunya ada waktunya, semua diatur ya, diatur semuanya. Gampang sekali, mudah sekali. Kalau keluarga kita Pak, seorang suami rajin beristighfar, istrinya rajin beristighfar, anaknya rajin beristighfar, mantunya rajin beristighfar, aman tuh keluarga ya. Keluarga itu aman dalam lindungan Allah, dosanya diampuni semua ya. Masa saya itu diampuni oleh Allah dosanya semua. Nah itu bagaimana? Bilangin makanya istri, banyakin lu ngapain sih ya, meskipun lu lagi haid ya, orang Betawi ngomong Allah ya, meskipun kamu itu sedang haid, nggak wajib sholat ya, haram sholat, haram puasa, agama memegang dan baca Al-Quran, beristighfar apa banyakin itu, bersolawat banyakin ya, nggak apa-apa beristighfar banyakin, bersolawat, berzikir ya, bertasbih banyakin. Jangan mumpung lagi apa namanya, abong-abong haid ya, berhenti HP mulai dimainin tuh. Ini waktunya hilang, waktunya habis. Apa kalau haidnya sampai 15 hari ya, tuh hilang tuh ya, nggak ada sama dia mendapatkan apa rugi dalam hidupnya. Walaupun tadi mestinya dia itu memang betul-betul ada anugerah dari Allah dengan haid tadi itu anugerah ya, tapi isi lah, jangan lupa kepada Allah, jangan lupa kepada Allah, banyakin beristighfar, banyakin baca sholawat. Kan enak kalau begitu ya. Nah, Warwi Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu
dari riwayat dari Ali bin Abi Thalib ya, annahu ya, bahwasanya qala ya, bersabda berkata Sayyidina Ali, kuntu idza sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an nafa'ani Allahu bihi masya Allah. Ya. Aku ini idza sami'tu, manakala aku mendengar min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an, tentang sesuatu ya. Jadi beliau Sayyidina Ali bila mendengar langsung dari Rasulullah ya, apa yang disabdakan oleh baginda Nabi langsung dari Rasulullah itu, nafa'ani Allahu bihi, aku mohon kepada Allah tentang apa yang aku dengar itu supaya manfaat gitu. Ya Allah, berikanlah kemanfaatan dengan apa yang telah aku dengar dari Rasul Engkau itu, supaya manfaat ya. Mohonnya itu kepada Allah ya, masya Allah, tentang apa yang Allah kehendak. Itu Sayyidina Ali itu minta manfaat ya, yang didengarnya tadi itu nggak masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Ini memasuk kagak kuping kanan, apalagi keluar. Ya itu masuk aja kagak ya, bagian yang bisa keluar berarti di luar-luar juga, di luar-luar. Makanya mendengarkan itu bukan hanya dengan telinga kepala, tapi dengarkan dengan telinga kalbu kita itu ya, supaya bisa masuk, bisa keterima dan bisa mengamalkan. Kita bisa mengamalkan dengan kalbu semuanya, penerimaannya ya, bukan dengan kepala tadi. Dengan kepala bolong di telinganya ya, kalau telinga hati itu kagak bolong, nggak tembus dia, keluar lagi enggak. Nah, makanya apa? Betul, kita harus tawadu ya. Tawadu, kita dengarkan, kita terima, itu tawadu namanya. Dari apa? Dari baginda Nabi, dari para ulama kita. Wa idza hadatsani ghairahu, apabila ada yang bercerita kepadaku ghairahu, selain dari Rasulullah ya. Nah, beliau itu kan Sayyidina Ali, selain daripada Rasulullah. Kalau dia kan dia pun sahabat, orang dekat ya. Dekat. Halaktuhu, maka aku bersumpah kepada orang itu ya. Halaktuhu gitu, aku sumpahkan orang tadi itu. Artinya bersumpah dulu ya. Fa idza halafa sadaqtuhu, orang ngomong kata dia dari Rasulullah tuh ya. Ini sahabat nih, ada sahabat ngomong Rasulullah bilang begini. Sini ente mau bersumpah enggak ya? Ente mau bersumpah di nama Allah kalau ini dari Rasulullah? Iya, saya bersumpah demi Allah ini dari Rasulullah. Baru diterima oleh Sayyidina Ali. Itu ya, nggak seenaknya aja tuh. Nah, dunia sekarang nih Pak, kita lihat ya. Dulu pernah disabdakan oleh baginda Nabi Rasulullah SAW bahwa fitnah agama itu akan datang dari timur kota Mekah, yaitu Najd ya. Kota Najd, negeri Najd akan muncul dari situ tanduk-tanduk seton yang akan memfitnah ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sudah muncul di Indonesia. Dulu sudah muncul di Timur Tengah. Terus merambat ke Indonesia. Ya. Fitnah-fitnah agama. Dia mampu, dia bisa ya merubah keberadaan hadis, merubah karangan karya para ulama-ulama salaf soleh, dirubah keberadaannya. Belum Al-Qur'an hurufnya belum dirubah. Ya, huruf belum berani dia robah, tapi tafsirannya dia berani merubah tafsiran Al-Quranul Karim. Nah, ini bahayanya Pak. Kayak fitnah itu Rasulullah bilang dari sana. Ya, Rasulullah ketika di Madinah itu ke timur, dari sana muncul fitnah-fitnah, yaitu kota Najd itu. Ya, sekarang udah bukti itu Pak. Sayyidina Ali tadi begitu orang lain bicara, ya sumpah sih kamu. Ente berani bersumpah kalau ini dari Rasulullah? Iya, demi Allah saya berani bersumpah ini dari Rasulullah. Begitu dia berani bersumpah, ya, bain khalafa sadaqtu bila bana, dia sudah bersumpah, aku membenarkan kepada dia, aku percaya dia itu. Tuh, tadi apa yang disampaikannya dari Rasulullah. Tuh. Percaya nggak Pak istighfar dari Rasulullah? Sudah, kan percaya aja dari Allah aja nyuruh, ya. Allah aja nyuruh banyak beristighfar, masya Allah, ringan sekali gitu Pak, ringan sekali ya, enteng tuh ibadah, yang paling enteng itu udah nggak ada efek, kagak ada efek apa-apa Pak ya, nggak ada efek negatif di dalamnya itu barang yang beristighfar itu, walaupun berapa ya 1000 istighfarnya sehari semalam umpama ada efek.
ya mohon ampun yang sebenarnya kepada Allah. Gitu, ya. Wahadasani, dan telah bercerita kepadaku Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu, ya. Qala, ya, kata Syekh Al-Faqih, ya. Qala, berkata Abu Bakar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yuznibu dzamban, ya. Tidaklah seorang pun, ya, tidak seorang pun hamba yuznibu yang berdosa, yaitu makanya pakai fi'il mudhari. Kalau pakai fi'il mudhari itu maknanya ada makna yang terus menerus, ya. Fi'il mudhari itu suatu fi'il menunjukkan sebuah kata pekerjaan tapi terus menerus, itu pakai fi'il mudhari namanya. Makanya yuznibu, selalu maknanya. Ya, artinya yuznibu orang yang berdosa, jamban akan suatu dosa, faitawaddau, maka orang tadi berwudu, ya. Fayusinul wudu'a, maka memperbagus ya hamba tadi al wudu akan wudunya, wa yusolli rak'ataini, dan ia sholat 2 rakaat, wa yastaghfirullah, dan ia mohon ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lahu, kecuali Allah ampuni orang tadi itu. Nih, ya Pak, ini dari hadis Nabi, ini adalah dalil sholat taubat. Dalil sholat taubat nih. Dalilnya, ya, diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, hadis ini sahih, ya. Barang siapa yang berdosa kemudian dia berwudu dan dia memperbagus wudunya, artinya perbagus wudunya dengan wudunya dengan sunnah-sunnahnya, dengan sunnah-sunnahnya dia berwudu dengan baik, ya. Kemudian apa? Dia sholat 2 rakaat, yaitu sholat taubat. Ini dalil sholat taubat. Sholli rak'ataini, dan dia sholat 2 rakaat. Wa yastaghfirullah, dan dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah ampuni dia itu. Ini kaifiatnya Pak, kaifiat sholat taubat, ya. Karena tadi seorang hamba alias manusia semacam kita yang tidak dimaksum itu selalu saja ada kesalahan dan dosa, ya. Maka ada yang namanya sholat taubat. Nih dalilnya, ini ayatnya ada dalilnya, dalil hadisnya, ya. Dia wudhu dengan baik, dia sholat sunnah wudhu 2 rakaat, dan kemudian setelah salam dia berdiri lagi, usolli sunnatat taubati rak'ataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Aku sholat sunnah taubat 2 rakaat mustaqbilal kiblat, menghadap kiblat lillahi ta'ala, sambil takbir. Nah, baca surat Al-Fatihah di rakaat pertama. Kemudian surah yang kita bisa apa tuh surahnya? Rakaat pertama kuliah, gampangan, ya, kuliah apa itu, ya. Di rakaat kedua sudah Fatihah, baca surah apa yang kita bisa, ya, sambil di dalam rukunya banyak muji kepada Allah, nah, banyak mohon ampun kepada Allah. Sambil di dalam sujudnya, di dalam sholatnya banyak mohon ampunnya kepada Allah, bukan sekadar tasbih yang 3, ya, tapi banyak mohon ampun. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli, ya, dan seterusnya, waghfirli wali walidayya wa atubu ilaika, dan seterusnya itu, ya. Dalam sujudnya, setiap dalam sujud mohon ampun kepada Allah. Jangan dengan bahasa Arab dan jangan dengan bahasa azam, dengan bahasa kita, batal sholatnya. Kecuali dengan bahasa-bahasa Al-Quran tadi, ya, ataupun dengan bahasa doa-doa yang diajarkan oleh Rasul. Kalau bahasa Arab jadi jadi batal sholat kita, ya, jadi batal tuh. Bahasa Arab kan bahasa itu mah, ya, apalagi bahasa kita. Pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Jawa, ya, pakai bahasa Indonesia, batal sholatnya. Bahasa doa, bahasa Rabbana zolamna anfusana dalam sujud, ya, tuh, masya Allah. Di untuk setelah salam, kaifiat dari ulama, ya, dari kita Syekhuna Mama Abdul Qahar, ya. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, as'aluka ridhoka wal jannah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, na'udzubika min sakhatika wan nar, ya. Nah, sujud, kita sujud lagi, niat sujud taubat.
Allahu Akbar, niat sujud tau, sujud taubat. Aku sujud taubat lillahi ta'ala. Baca apa? Baca di situ biasanya yang dibaca adalah tasbihnya Nabi Allah Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Coba berapa kali? Ambil yang ganjil. 3 kali, 7 kali, 11 kali, atau 41 kali. Masih di dalam sujud taubat, mohon ampun kepada Allah. Itu yang masih di dalam sujud mohon ampun kepada Allah. Rasanya lama banget sih 41 rasanya. Gitu ya. Karena belum terjun ke dalamnya ya. Tapi begitu kita terjun di dalamnya, Pak, ya, barulah kita akan merasakan, ya, akan menikmati, ya. Karena belum terjun, nggak mau terjun, masalahnya nggak mau tenggelam di dalam situ. Ya, baca la ilaha illa anta yang minimal 3 kali, 7 kali, 11 kali, ataupun 41 kali. Mengapa 41 kali? Dari guru kita Mama Abdul Qahar mengatakan karena di hitungan 40 itu ada yang diijabah oleh Allah. Di hitungan 40, di hitungan 41 di situ diijabah, dikabul oleh Allah, diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu kaifiatnya. Nah, ini dalil dari hadis, ya, bahwa ini adalah dalil yusolli rakaatain adalah dalil salat taubat. Wa yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu. Summa ta'ala hadil ayat wa may ya'mal su'an aw yadlimu nafsahu summa yastaghfirullah, ya, yajidillahu ghafurur rahim. Dan kemudian baginda Nabi membaca ayat wa may ya'mal su'an, barang siapa yang telah melakukan perbuatan buruk, au yadlimu nafsahu, atau dia zolim terhadap dirinya, ya, dia zolim tuh, dia tinggalkan sholat, dia nggak sembahyang, dia zolim sama dirinya, dia nggak puasa, ya, dia zolim terhadap dirinya, dia tadi nggak beristighfar, dia zolim tuh sama dirinya, ya, nggak bersolawat Nabi, dia zolim kepada dirinya. Summa kemudian yastaghfirullah, ya, yastaghfirillah, dan kemudian dia istighfirillah, dia minta ampun Allah kepada Allah, yajidillahu ghafurur rahim, maka dia jumpai Allah Subhanahu wa taala itu, dapatkan Allah Subhanahu wa taala itu ghafurur rahim, yang maha pengampun dan maha pemurah. Ya, itu dalil. Ini ada dalil ayat menunjukkan bahwa ini adalah salat taubat, ya. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illallah wa lam yashiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratan min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Ayat-ayatnya itu, ya. Kalau ditanya sama orang, ya, sama orang sono, kagak ada itu sholat taubat itu dalilnya itu, ya, dalilnya ada hadisnya dan ada ayatnya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.